Selamat sore Moji Badi. Sudah siapkah untuk berakhir pekan? Kemanapun Anda pergi, jangan lupa tetap pakai masker ya, karena kasus harian COVID-19 Indonesia kembali meningkat. Dan tetap terapkan prokes ya Moji Badi. Dan bersama saya Anuna Biometa, inilah Moji Petang selengkapnya. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 15 jam, selebgram sekaligus tiktokers Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Lina ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penistaan agama. Moji Badi, sejumlah aksi tawuran terjadi di sejumlah tempat di ibu kota gara-gara saling ejek. Perkelahian antar kelompok pengendara motor bahkan merenggut nyawa seorang remaja. Gara-gara terjadi kesalahpahaman, seorang juru parkir di Sleman, Yogyakarta dikeroyok oleh sejumlah pengemudi ojek online. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Diduga mengancam akan membakar kampung, seorang pria di desa Margaluyu, Lebak, Banten dikeroyok hingga tewas. 6 tersangka diamankan oleh petugas kepolisian. Pemirsa, berniat membantu teman menyelesaikan masalah. 4 pemuda dianiaya belasan orang di desa Kaliwangi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya seorang pemuda tewas di tempat kejadian, sementara 3 pemuda lainnya mengalami luka parah. 2 buruh kebun di Banyuwangi ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di kebun tempat mereka bekerja. Seorang korban tewas di tempat kejadian, sementara 1 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Jangan kemana-mana karena Moji Petang akan kembali lagi dengan informasi. Kembali lagi di Moji Petang, potongan kerangka dan tengkorak manusia ditemukan terpisah di sebuah kebun karet di Pali, Sumatera Selatan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan mengapung di aliran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Karanganyar. Polisi masih menunggu hasil otopsi lantaran terdapat sejumlah bekas kekerasan pada tubuh korban. Pemirsa, rumah mewah yang dijadikan kantor di Jakarta Selatan pada hari Kamis terbakar. Petugas terpaksa memecahkan jendela karena banyaknya asap kebakaran di lantai 2. Kita ke informasi berikutnya, 2 bocah balita kakak beradik meninggal dunia saat kebakaran melanda rumahnya di Dusun Cilengsar, Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat. Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga akibat tidak menjaga jarak, 7 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon. Seorang pengemudi mengalami luka parah akibat benturan kendaraannya yang masuk ke kolong truk. Pemirsa, kapal motor Jaya Makmur bermuatan puluhan ton garam curah tenggelam di perairan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Akibat dari kejadian ini, 1 anak buah kapal menghilang, sementara 2 diantaranya berhasil diselamatkan oleh tugboat yang sedang melintas. Moji Petang masih akan kembali lagi dengan informasi. Pemirsa, diduga tak berfungsinya saluran air saat diguyur hujan deras, Jalan Bang Pitung, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat tergenang banjir. Hujan yang mengguyur ibu kota juga memicu banjir di permukiman warga di kawasan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Pemirsa, masih terkait dengan banjir. Diguyur hujan selama lebih dari 4 jam, sejumlah jalan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terendam banjir. Sementara di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ratusan rumah di 5 desa terendam banjir akibat Sungai Ogan meluap. Sudah 6 hari tertimbun longsor, jalan penghubung Kabupaten di Toraja, Sulawesi Selatan belum juga diperbaiki. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan tembok penahan tebing sepanjang 40 meter ini longsor dan menutup jalan. Masih terkait dengan longsor, akses jalan provinsi penghubung Sumedang, Subang terputus akibat longsor yang terjadi di kawasan Jikira di Desa Sukamaju, Sumedang, Jawa Barat. Jumlah petugas BPBD bahkan nyaris tertimpa longsor susulan ketika meninjau lokasi kejadian. Tergerus arus sungai meluap, jembatan Cipamingkis di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kondisinya rusak parah hingga nyaris ambruk. Kendaraan roda 4 pun dilarang melintas. Setelah ini kami akan hadirkan informasi. Terima kasih Anda kembali lagi di Moji Petang. Demi menghindari kejaran petugas Satpol PP dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta, seorang pria nekat bersembunyi di atas pohon. Petugas juga mengamankan sepasang suami istri yang bekerja mengumpulkan barang bekas. Pemirsa,
Sehari jelang kedatangan Presiden, jalanan di Lampung Tengah yang diperbaiki Pemprov kembali rusak setelah diguyur hujan deras. Jalan ini kembali berlubang besar dan membahayakan pengendara. Ratusan ibu rumah tangga yang menggendong anak balitanya di Situbondo, Jawa Timur terlibat aksi saling dorong saat berebut bantuan sembako dari pemerintah. Akibatnya, banyak anak balita yang menangis karena berdesak-desakan. Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Tanah Abang dan juga Mall Sarinah di Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini, Presiden berdialog dengan para pedagang. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi kediaman Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kalla. Sementara itu, Presiden Jokowi menanggapi kritik karena dianggap ikut campur dalam urusan partai politik untuk Pilpres 2024 terkait pertemuan pimpinan parpol di Istana beberapa waktu yang lalu. Moji Petang masih akan kembali lagi dengan informasi. Terima kasih Anda masih bersama saya Anura Biometa dalam Moji Petang. Di berita viral yang satu ini melihat Mas AHY yang sedang menunggu istrinya belanja di Mojibadi. Waduh, romantis banget ya Mas AHY ini. Dan selengkapnya di Sosmed Update berikut ini. Di informasi selanjutnya, pemirsa, 11.000 warga Semarang antusias menari bersama dalam puncak peringatan hari jadi ke-476 Kota Semarang. Selain menari kolosal Semarangan, warga juga menikmati nasi glewo bersama-sama. Dan berikut informasinya untuk Anda. Bagi Mojibadi pecinta kuliner mie, di Bogor, Jawa Barat, ada mie ayam yang disajikan di atas cobek. Begitu menarik ya? Dan berikut informasinya untuk Anda. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan berakhir sudah rangkaian Moji Petang hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Anura Biometa pamit, sampai jumpa lagi dalam Moji Petang berikutnya hanya di Moji. Seru banget. Sampai jumpa.